Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Teddy Apriawan, spesialis bedah saraf konsultan. Selamat malam kepada para Mas Mbak dan teman sejawat PPDS Bedah Saraf RSDS dan FKUNER. Izin pada malam hari ini, saya Zia Maula akan membahas terkait dengan vascular anatomy, chapter kedua dari buku Greenberg. Ini akan sedikit saya jelaskan dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, jadi vascular anatomy ini kita udah tahu bahwa ada circulus of Willisi, dan ternyata circulus of Willisi ini hanya ada di 18% populasi. Jadi kenyataannya pada manusia itu sangat bervariasi dari circulus of Willisi ini. Ini adalah skema gambar dari vaskularisasi dari otak, yaitu ada 3 yang utama. Yang pertama ada anterior cerebral artery, kemudian middle cerebral artery, dan posterior cerebral artery. Ini adalah skema di mana ketiga pembuluh darah tersebut memvaskularisasi bagian-bagian otak yang tertentu. Nah, ini seperti kita tahu ini adalah circle of Willis, dilihat dari secara anterior, di mana ada 4 percabangan yang emang terpenting di sini, yaitu yang pertama adalah ICA, internal carotid artery, kemudian adalah middle carotid artery, kemudian ada anterior cerebral artery, dan posterior cerebral artery. Jadi ini adalah anatomical segments of intracranial cerebral artery. Ini ada 4 yang telah saya sebutkan. Kita akan membahas pertama terkait dengan anterior cerebral artery. Jadi menurut Greenberg ini dibagi menjadi 5 segmen dari anterior cerebral artery. Yang pertama adalah A1, yaitu adalah percabangan dari ICA sampai bertemu ke anterior communicating artery. Kemudian A2 adalah cabang dari A2 adalah terminologi untuk cabang setelah dari anterior communicating sampai ke callosum marginal. Kemudian A3 adalah dari callosum marginal sampai ke yang akan melingkari ke genu of corpus callosum di bagian superior sampai 3 cm posterior dari genu. Kemudian A4 adalah bagian suprakalosal, dan A5 terminologi untuk yang postkalosal. Selanjutnya yaitu middle cerebral artery. Middle cerebral artery ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama adalah M1. M1 ini adalah cabang awal dari internal carotid artery sampai ke bifurcatio. Itu adalah cabang M1. Di mana cabang M1 ini dia akan mengeluarkan cabang-cabangnya, yaitu lateral frontoorbital dan prefrontal branch yang akan keluar dari M1 ini. Di mana M1 ini dia akan memvaskularisasi di bagian presentral, sentral, anterior, dan posterior parietal artery, dan juga ya seperti itu. Kemudian M2 itu adalah cabang dari setelah M1 sampai masuk ke Sylvian Fisher. Sementara M3 dan M4 itu adalah distal branch, dan M5 adalah terminal branch-nya. Ini saya belum ke gambar, nanti mungkin dari visualisasi mungkin akan sedikit lebih membantu. Kemudian dari posterior cerebral artery ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah P1. P1 adalah dari originnya sampai ke PICOM, di mana P1 ini akan mengeluarkan percabangan yang yaitu long and short circumflex dan thalamoperforating artery. Kemudian P2 adalah segmen setelah dari PICOM sampai ke inferior temporal artery. Nah, P2 ini akan memvaskularisasi bagian dari ambient system, hippocampal, anterior temporal, peduncular perforating, and medial posterior caudal artery. Itu adalah yang keluar dari P2. Kemudian
P3 yaitu adalah segmen setelah dari inferior temporal branch sampai ke terminal branch-nya ini, atau sering disebut dengan quadrigeminal segment. Dan P3 ini juga dia masuk ke quadrigeminal cistern. Sementara P4 itu adalah lebih distal lagi, lebih terminal lagi, maaf, yaitu dia akan dia sampai ke kortikal dan akan beranastomsis dengan segmen-segmen arteri lainnya. Jadi ini adalah anterior circulation, di mana anterior circulation ini yang paling utama itu terkait dengan external carotid artery dan internal carotid artery. Jadi external carotid artery ini cabang dari arteri karotis, yaitu yang pertama adalah supraarterioid, kemudian ascending pharyngeal artery, di mana ascending pharyngeal artery ini dibagi dua, menjadi ada cabang dari neuromeningeal dan ada pharyngeal branch, kemudian ada arteri lingual dan arteri facialis. Itu adalah cabang dari eksternal karotid. Kemudian ada occipital artery, yaitu dia akan memvaskularasi bagian posterior dari scalp. Ada juga posterior auricular, kemudian superior temporal. Superior temporal ini merupakan cabang dari eksternal carotid artery yang mempunyai cabang yaitu frontal branch dan parietal branch. Selain itu, ada juga arteri maxillary, di mana arteri maxillary ini dari eksternal carotid artery mempunyai cabang middle meningeal artery, di mana dia mempunyai anterior branch dan posterior branch, dan accessory meningeal. Kemudian internal carotid artery, ini mungkin adalah skemanya, ya, di mana ini adalah skema yang dijelaskan di Greenberg itu mempunyai 7 segmen, di mana C1 ini itu adalah mulai dari percabangan dari arteri karotis, percabangan antara dia ke eksternal karotid dan internal karotid, sampai batasnya C1 adalah masuk ke karotid kanal, di mana C1 ini dia tidak ada percabangan. Kemudian dari C1 setelah masuk karotid kanal dari petrous bone, dia akan masuk menjadi C2 sampai batasnya adalah ke foramen lacerum. Jadi C2 ini belum masuk ke foramen lacerum. Kemudian C3 ini dia masuk ke foramen lacerum sampai ke batasnya adalah petrolingual ligamen. Kemudian C4 ini C4 ini dia sampai ke mohon maaf. C4 ini dia akan membentuk sampai ke bentuk dari sifon. Sifon ini adalah dari C5, kemudian C6, di atas dari anterior clinoid sampai ke C7. Nah, ini mungkin penjelasannya. Jadi C1 tadi adalah dari bifurkasio dari carotid artery, di mana dikelilingi oleh postganglionid sympathetic nerve, dan internal carotid artery ini pun dia berjalan bersama internal jugular vein dan vagal nerve. Dan C1 ini berhenti sampai masuk ke carotid canal dari petrous bone. Kemudian C2, di mana C1 ini dia nggak punya percabangan. Sementara C2 itu dia setelah masuk dari carotid canal sampai posterior edge of the foramen lacerum. Dibagi menjadi 3, vertical segment, posterior loop, dan horizontal segment. Kemudian C3 ini dia sudah melewati masuk dari foramen lacerum, kemudian dia masuk ke canalicular portion dan juga juxtacellular portion. Itu akan dan memberikan percabangan itu karototimpanik yang akan memasuki ke tympanic cavity, dan ada Vidian pterygoidoid branch atau Vidian branch. Dia akan masuk ke foramen lacerum. Setelah itu
percabangan yang segmen selanjutnya adalah C4, di mana C4 ini yang akan memberikan percabangan. Yang percabangan yang pertama adalah meningofacial trunk. Setelah itu ada anterior meningeal artery, kemudian ada cavernous sinus dan capsular artery of McConnell. Dan C5 itu adalah segmen dari clinoid, di mana segmen setelah dari proximal dural ring dan berhenti sampai distal dural ring. Kemudian C6 adalah segmen ophthalmic, berawal dari distal dural ring sampai proximal pertemuan antara posterior communicating, di mana C6 cabang ophthalmic ini akan memberikan dua percabangan, yaitu ophthalmic artery dan juga superior hypophyseal artery. Selanjutnya C7 ini sudah communicating, berarti dia udah cabang dari terminal, di mana dia akan bercabang menjadi posterior communicating artery yang nantinya akan di circulus of Willis, dan juga C7 ini dia mempunyai percabangan yaitu anterior choroidal artery anterior choroidal artery. Kemudian kita membahas terkait dengan anterior cerebral artery. Jadi anterior cerebral artery ini mempunyai cabang-cabang utama. Yang pertama adalah recurrent artery of Hübner, kemudian adalah medial orbitofrontal artery, yang ketiga frontopolar artery, dan keempat itu ada colosomarginal artery. Nah, colosomarginal artery ini dibagi menjadi internal frontal branch, anterior, middle, dan posterior, dan paracentral artery. Kemudian pericausal artery. Jadi ini adalah percabangan-percabangan yang keluar dari segmen anterior cerebral artery. Yang tadi di awal telah dijelaskan bahwa segmen A itu mempunyai 5 cabang, A1 sebelum anterior communicating, A2 setelah anterior communicating, A3 sampai calosomarginal, dan A4 itu 3 sampai 3 cm posterior dari genus, dan kemudian A5 adalah dari lebih terminal lagi. Ini gambaran dari anterior cerebral artery. Yaitu di mana ada percabangannya. Yang pertama yaitu adalah medial orbitofrontal, kemudian ada frontopolar yang akan lebih ke bagian depan dan bagian gyrus frontalis. Kemudian ada calosomarginal dan perikalosal. Sementara calosomarginal ini akan dibagi menjadi 3 percabangan, yaitu ada internal frontal yang dibagi menjadi 3 percabangan, yaitu adalah anterior, anterior, middle, dan posterior, dan ada parasentral di bagian terminalnya. Sementara yang perikalosal ini dibagi menjadi 2, ada internal parietal yang dibagi menjadi 2 lagi, superior dan inferior. Kemudian ini adalah middle cerebral artery. Ini adalah jumlah percabangan yang dikeluarkan dari middle cerebral artery, di mana ada di medial dan lateral, ada medial dan lateral lenticulostriata artery, kemudian anterior temporal, posterior temporal, lateral orbitofrontal, kemudian ascending frontal, kemudian prero-rolandic, rolandic, dan post-rolandic, kemudian posterior parietal dan angular. Ya, ini adalah skematik dari percabangan dari middle cerebral artery. Yang pertama itu ada anterior temporal, kemudian ada lateral orbitofrontal, dan di bagian terminalnya akan membuat percabangan menjadi ascending frontal, sentral atau rolandic, dan ada posterior parietal, kemudian angular, dan posterior temporal. Sementara posterior circulation ini akan dibuat, dominannya adalah dibuat dari vertebral artery. Jadi vertebral artery ini dia
merupakan arteri dominan untuk sirkulasi posterior. Sementara ya, vertebral arteri sendiri dia dibagi menjadi 4 segmen. Yang pertama V1 prevertebral, yaitu percabangan dari subclavian arteri, kemudian ya sampai dia masuk ke foramen transversarium dan dia akan terletak di vertebral body yang ke-6. Kemudian V2 dia akan semakin ke atas lagi, transverse foramina of the cervical vertebrae surrounded by sympathetic fibers. Jadi dia setelah dari foramen transversarium sampai ke cervical vertebrae. Kemudian V3 yaitu segmen di mana keluar dari vertebrae dan dia akan melingkar dari bagian posterior dan medial di atlas dan masuk ke foramen magnum. Diulangi lagi, jadi mungkin V1 ini masuk ke foramen transversarium dan dia terletak di 6 of vertebral body, kemudian V2 itu masuk sampai ke aksis, dan V3 ini dia melingkar dari bagian posterior dan bagian medial di bagian atlas dan masuk ke foramen magnum. Oke, dan kemudian V4 hingga akhirnya akan bercabang ke basilar arteri. Ini adalah percabangan-percabangan yang dikeluarkan dari vertebral arteri, yaitu anterior meningeal, kemudian posterior meningeal, kemudian medular bulbar arteri, posterior spinal, kemudian adalah posterior inferior cerebral arteri yang juga percabangan terbesar dari vertebral arteri, dan anterior spinal arteri. Jadi ini adalah skematik dari vertebral segmen, di mana ini adalah mungkin jika disebutkan ini adalah V4, segmen V4 yang akan kemudian bercabang menjadi basilar arteri. Ya, sementara kita akan membahas terkait dengan basilar arteri, di mana basilar arteri ini mempunyai percabangan yang banyak ya. Jadi yang pertama yaitu adalah anterior inferior cerebral arteri, kemudian internal auditory, pontin, cabang-cabang dari yang masuk ke pontin, dan SCA. Kemudian ada juga posterior cerebral yang itu adalah cabang terminal dari basilar arteri, di mana nanti akan menjadi PICOM, yaitu 1 cm dari percabangan setelah dari posterior cerebral. Nah, sementara ini adalah yang tadi sudah kita bahas, di mana percabangan dari P1, P2, atau P3, P4, nama lainnya adalah peduncular segmen, ambient segmen, quadrigeminal segmen. Kemudian ini adalah anastomosis antara jalur internal carotid artery dan vertebrobasilar. Ini adalah variasi-variasi anastomosis dari hubungan antara carotid dan vertebrobasilar anastomosis. Yang pertama ada namanya persistent primitive trigeminal artery. Jadi connects the cavernous carotid to the basilar artery. Jadi carotid cavernusnya langsung ke basilar artery, terkonek, langsung ada anastomosis. Kemudian ada aortic, yaitu dia tipenya nanti akan dijelaskan di gambar selanjutnya. Kemudian di hipoglosal dan ada proatlantal intersegmental. Jadi ini adalah anastomosis antara ICA dan vertebral arteri, di mana ada proatlantal, kemudian ada otic, dan ada juga trigeminal. Di mana yang paling sering ini anastomosisnya adalah bentuk trigeminal tadi. Kemudian setelah arteri, kita akan membahas terkait dengan vein, cerebral venous anatomy. Jadi cerebral venous anatomy ini dibagi menjadi yang pertama yaitu supratentorial venous, di mana left and right IVG adalah komponen utama
yang akan membawa darah keluar dari sistem intrakranial. Dan dry IV internal jugular vein adalah yang paling dominan, biasanya dominan. Dan ini adalah skematik yang udah mungkin teman-teman dan senior-senior sekalian sudah paham. Yang pertama ini kita lebih ke supratentorial, itu ada inferior petrosal sinus, itu yaitu dia akan mendrainase inferior petrosal sinus, dia akan mendrainase di sekitaran dari sigmoid sinus, kemudian sigmoid sinus sendiri dia akan sigmoid sinus, transverse sinus, dan veins of Labe. Jadi ini skematiknya. Jadi ini adalah skematik dari venous compartment. Kemudian ada confluence sinus. Jadi ada 5 yang paling penting, itu inferior petrosal sinus, sigmoid sinus, transverse sinus, vein of Labe, dan confluence sinus. Ini semua akan berujung ke IVG atau ke internal jugular vein. Nah, sementara confluence sinus ini dapat dari mana saja? Confluence sinus ini dapat dari occipital, kemudian superior sagittal sinus, dan kemudian straight sinus. Confluence sinus ini ada di sebelah sini atau disebut juga dengan torcular hairophyllae, akan mendapatkan dari occipital, kemudian dari straight sinus, dan juga ada dari sinus sagittal superior. Kemudian di cavernous sinus ini nanti akan dijelaskan lewat gambar. Jadi ada yang inflowing vein, ada vein yang masuk, dan ada juga outflow vein. Dan yang inflowing vein apa aja, yaitu superior inferior ophthalmic vein, kemudian superior middle cerebral vein, spinoparietal sinus, kemudian superior and inferior petrosal sinus. Itu adalah percabangan yang masuk ke cavernous sinus. Sementara yang keluar dari cavernous sinus ini yaitu spinoparietal sinus, superior petrosal sinus, basilar plexus, pterygoid plexus, dan the right of left cavernous sinus, yang dia akan communicate antara anterior dan posterior. Jadi cavernous sinus ini dalamnya apa aja, yaitu ada oculomotor nerve, nervus ketiga, nervus cranialis keempat, kemudian 51, dan juga ada 52, dan situ ada carotid artery, dan ada abducens, nervus yang keenam. Dan di bagian cavernous sinus ini yang disebut juga dengan triangular space of Parkinson. Jadi ini adalah cavernous sinus, di mana di dalamnya ada beberapa struktur-struktur penting. Yang pertama ada nervus 3, 4, 51, 3, 4, 6, 51, 52. Dan ada juga yang disebut dengan triangular space of Parkinson. Ini adalah gambar skematik dari percabangan dari vena-vena yang ada di bagian internal. Kemudian pembahasan terakhir terkait dengan spinal cord vaskularisasi dari spinal cord, di mana ada anterior spinal artery dan ada 2 cabang dari posterior spinal artery, di mana anterior spinal artery ini dia mengambil peran 2/3 dari vaskularisasi dari spinal cord tersebut. Ini adalah vaskularisasi dari spinal cord. Kemudian ini adalah skematik dari spinal cord sendiri, di mana ada anterior spinal artery 1 cabang dan 2 cabang dari posterior spinal artery. Mungkin itu sedikit sharing dari saya terkait dengan vascular anatomy.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Izin saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Izin ditutup, dokter. Ya, itu dihafalkan ya, atau ini harus hafalan mati ya. Yang tadi ya. Iya, dok. Semua kita dulu PPDS harus itu hafal semua kita. Oke, silakan tutup. Oke. Terima kasih kepada dokter Teddy atas partisipasinya pada acara pada malam ini, dan juga Mas Bas sekalian yang telah mendengarkan sharing dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang lancar dari penyampaian materi terkait dengan vascular anatomy. Semoga apa yang telah saya sampaikan menjadi reminder dan menjadi manfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.